Meski Lebaran masih akan jatuh beberapa hari ke depan, namun di beberapa titik pemberangkatan penumpang mudik mulai menunjukkan angka peningkatan. Musim mudik tahun 2015 ini diperkirakan jumlah pemudik mencapai 20 juta orang. Dengan tingginya jumlah pemudik tersebut, mau tidak mau semua pihak harus menaruh perhatian, khususnya mengenai kesiapan arus mudik Lebaran. Sebagai lembaga Dewan Perwakilan Daerah, khususnya Komite 2, yang memiliki tugas dan kewajiban pada persoalan perhubungan, maka arus mudik menjadi concern dan perhatian serius. Jadi Komite 2 itu di dalam menyikapi masalah arus balik ini sangat concern membahas beberapa hal. Yang pertama kesiapan infrastruktur jalan, yang kedua kesiapan alat transportasi massal, dan yang ketiga terkait dengan pengamanan jalan. Dan keempat terkait dengan fasilitas yang terkait, dan kelima terkait dengan rekayasa lalu lintas. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena diperkirakan lebih kurang 20 juta orang yang akan mudik ini. Mengenai infrastruktur jalan ini saya pikir harus dipisah-pisahkan dulu, mana jalan kabupaten kota, mana jalan provinsi, mana jalan nasional. Nah, ini perlu mekanisme pengaturan lagi sehingga orang tahu mana yang menjadi wewenangnya. Yang kedua, kualitas jalan ini berbeda tergantung dananya. Dan terus terang aja yang banyak dananya itu adalah di jalan nasional saat ini. Gitu. Jadi saya pikir semua ini harus kita tingkatkan bersama-sama. Perhatian pemerintah daerah juga di dalam memelihara jalan. Begitu juga mengatakan bahwa bukan hanya untuk mudik saja ini infrastruktur jalan, tetapi juga untuk sarana transportasi untuk mengembangkan perekonomian di daerah. Dengan prediksi kenaikan jumlah pemudik yang mencapai 1,9% dari tahun 2014 lalu, persoalan yang muncul bukan hanya pada soal infrastruktur jalan yang masih perlu perbaikan di sana-sini, melainkan juga soal angkutan massal dan keselamatan penumpang selama dalam perjalanan. Begitu juga dengan rekayasa lalu lintas dan ongkos angkutan massal yang perlu dipikirkan. Bila perlu, ada payung hukum yang bisa melindungi pemudik selama dalam perjalanan. Mudik ini kan berkala insidentil ya. Tapi kan tiap hari juga harus diadakan. Nah, bagaimana kesiapan aparat kalau seandainya mudik tiap hari? Cuma kan volumenya aja yang berkurang. Nah, jadi ini merupakan perhatian serius daripada Komite 2. Kami sudah membahas undang-undang lalu lintas jalan, sudah itu tentang kualitas jalan dan perlindungan kepada penumpang, baik moda transportasi udara, darat, dan laut. Saya sependapat dan akan mengusulkan pada pemerintah Komite 2 supaya transportasi umum itu dapat subsidi. Karena apa? Ini belum pernah sekolah umum dapat subsidi. Transportasi umum, nah ini kejadian di Tapanuli Tengah beberapa saat yang lalu, anak sekolah naik truk meninggal, kecelakaan. Karena tidak ada transportasi yang sampai ke daerah yang disubsidi pemerintah. Nah, oleh sebab itu saya waktu rapat dengan Kakor Lantas, dengan Menteri Departemen Perhubungan, supaya yang disubsidi adalah badan hukum. Bagus. Berarti kita akan mendorong supaya perusahaan ini menjadi badan hukum, dan ini yang akan menerima subsidi, sehingga transparansi akan ada. Pada akhirnya, keselamatan dan kenyamanan pemudik harus menjadi perhatian semua pihak, baik swasta maupun pemerintah. Saya mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan mudik Lebaran dengan tenang, dan saya mengajak juga kepada para pengusaha untuk bisa mengendalikan. Jangan sekedar mencari untung besar, tetapi masyarakat dirugikan, tapi wajar-wajar saja. Mungkin ini salah satu bentuk partisipasi kita kepada publik, dan kepada pihak kepolisian kiranya bisa menjaga keamanan pada saat itu, dan kepada pemerintah teruslah mengevaluasi agar jalan-jalan terus diperbaiki.